Sahabat Tani, banyak pertanyaan yang masuk ke saya, apakah pengaplikasian sabun seperti ini sebagai perekat pestisida itu dapat membunuh mikroorganisme? Maka, mari kita uji bersama menggunakan mikroskop dan sekaligus juga saya mau menguji antara dua jenis sabun yang ini dengan yang ini, mana yang lebih cepat membunuh mikroorganisme, baik itu jamur dan juga bakteri. Gimana? Anda setuju? Kok saya belum dengar jawabannya nih? Setuju nggak? Setuju? Oke, mantap. Maka mari kita mulai setelah intro berikut ini. BEM! Saya doakan buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat Tani, di tengah kenaikan harga sarana produksi pertanian saat ini, maka mencari alternatif murah meriah adalah solusinya. Dan salah satunya adalah dengan merekatkan pestisida menggunakan sabun. Ada yang memakai sabun cuci piring yang seperti ini, dan ada juga yang menggunakan sabun batangan yang seperti ini, yang kemudian di blender bersamaan dengan air. Sebelum kita melakukan pengujian, maka terlebih dahulu izinkan saya jelaskan apa itu pH dan bagaimanakah perbedaan antara pH sabun yang ini dengan sabun yang ini. pH merupakan singkatan dari potential of hydrogen yang ditujukan dengan skala 0 hingga 14, di mana pH 7 merupakan kondisi yang netral. Ketika pH berada di bawah angka 7, artinya pH tersebut dikatakan asam. Dan semakin rendah nilainya, artinya semakin keras pula kadar asamnya. Lalu ketika pH berada di atas angka 7, artinya pH tersebut dikatakan basa. Dan semakin tinggi nilainya, artinya semakin keras dari kadar basanya. Dan perlu Anda ketahui bersama bahwa mikroorganisme itu sendiri itu tuh nggak bisa berkembang loh ya sahabat tani pada kondisi pH yang basa. Nah, ini ada sabun batangan ya sahabat tani. Sabun ini dipakai untuk kulit kita yang tujuannya untuk membersihkan kotoran dan juga mikroorganisme tertentu pada tubuh kita. Menurut sumbernya, sabun batangan yang seperti ini tuh ya sahabat tani memiliki rentang pH antara 9 sampai 10, sedangkan yang ini, nah ini sabun cuci piring ya sahabat tani, ya pasti digunakan untuk apa? Untuk mencuci piring ya sahabat tani. Maka sebenarnya kalau buat perekat pestisida ya sudah pasti salah ya sahabat tani. Nah, sabun jenis ini memiliki rentang pH antara 10 sampai 12 yang artinya memiliki sifat basa yang lebih keras dibanding dengan sabun batangan. Kenapa lebih keras coba? Karena dia memang diformulasikan untuk membuang kotoran-kotoran membandel, lemak-lemak yang menempel, sisa-sisa makanan, dan kotoran-kotoran lainnya. Nah, sebelum kita uji dengan mikroskop ya sahabat tani, saya tuh pengen Anda semua nebak dulu deh kira-kira bagaimana hasilnya. Apakah bakal sama cepat atau tidak ya sahabat tani di dalam mematikan mikroorganismenya? Maka silahkan tuliskan di kolom komentar tebak-tebakan Anda, mudah-mudahan benar ya, nanti akan kita lihat jawabannya gimana, oke? Dan untuk sampel mikroorganisme yang kita gunakan pada percobaan kali ini yaitu mikroorganisme kompos super yang merupakan hasil lapukan dari daun bambu dan juga mikroorganisme yang ada pada produk EM4. Dan buat sahabat tani yang belum tahu apa itu EM4 dan apa sajakah mikroorganisme yang terkandung di dalamnya, maka silakan ya sahabat tani tonton pada video yang ini ya sahabat tani, oke? Langkah pertama pengujiannya. Pertama-tama kita ambil lebih dulu ya sahabat tani sedikit sampel sabun batangan. Kemudian kita masukin ke dalam wadah. Baru kita tambahin sedikit air. Kemudian kita larutin sampai sabunnya tuh terlarut rata dengan air.
Kemudian cairan ini tuh kita bagi ke dalam 2 buah wadah ya sahabat tani. Nah, yang satu ini kemudian kita tambahkan kompos dari lapukan daun bambu. Dan yang satunya ini tuh kita masukin sama IM4. Selanjutnya, untuk sabun cuci piring ya sahabat tani juga kita larutkan ke dalam wadah. Lalu kita tambahin sedikit air. Dan kita bagi juga ke dalam 2 buah wadah. Nah, yang satu ini kita tambahin sama kompos alami dari daun bambu. Dan yang satunya ini kita masukin sama IM4. Sekarang kita akan lakukan proses pengamatan yang pertama. Jadi kita ambil dulu ya sahabat tani sampel cairan yang sudah berisikan campuran sabun batangan dengan mikroorganisme dari lapukan daun bambu. Kemudian kita taruh pada preparat dan kita tutup dengan deglas. Sekarang mari kita taruh pada mikroskop. Dan tara, ini adalah menit-menit pertama pencampuran dan ternyata mikroorganismenya masih bergerak. Dan kita akan tunggu 30 menit kemudian bagaimanakah reaksi 30 menit kemudian. Nah, sekarang sudah 30 menit ya sahabat tani dan ternyata sebagian sudah tidak bergerak tetapi masih ada yang bergerak kayak gitu ya sahabat tani. Pengamatan kedua, kita ambil cairan yang berisikan campuran sabun batangan yang sudah tercampur dengan IM4. Kemudian kita taruh pada preparat. Dan kemudian kita taruh pada mikroskop. Dan ternyata pada menit-menit pertama mikroorganismenya juga masih bergerak. Dan kita akan tunggu 30 menit kemudian bagaimanakah kondisinya. Oke, sekarang sudah 30 menit ya sahabat tani dan ternyata juga masih bergerak. Oke, pengamatan ketiga. Kita ambil cairan yang berisikan campuran sabun cuci piring dengan kompos lapukan daun bambu, lalu kita taruh pada preparat. Lalu kita taruh pada mikroskop. Dan ternyata hasilnya adalah pada menit-menit pertama ya sahabat tani ternyata mikroorganismenya tewas. Oke, pengamatan keempat. Kita ambil cairan yang sudah berisikan sabun cuci piring dan juga IM4. Lalu kita taruh pada preparat. Kemudian kita taruhkan pada mikroskop. Dan ternyata pada menit-menit pertama mikroorganisme IM4 juga tewas. Dan coba kita satukan semua hasil pengamatannya. Nah, ini pada menit-menit pertama ya sahabat tani, di bagian kiri itu adalah sabun batangan dan di bagian kanan ini itu adalah sabun cuci piring. Gimana?
Oke, sahabat tani, kita masuk pada kesimpulan pengamatan dan kita mulai dari kesimpulan yang kelima dulu ya sahabat tani. Nah, sedari awal sudah saya kemukakan bahwa kedua jenis sabun seperti ini memiliki pH atau potential of hidrogen yang berbeda, di mana pH sabun cuci piring itu jauh lebih basa dibandingkan dengan sabun batangan. Maka sebenarnya sudah ketahuan loh ya sahabat tani dari awal mana yang kemungkinan lebih keras daya bunuhnya terhadap mikroorganisme. Nah, siapa yang tebakannya udah benar? Nah, 100 ya buat Anda yang benar dan saya bilang mantap. Oke, kesimpulan yang selanjutnya yaitu yang keempat. Sabun cuci piring lebih cepat dalam mematikan bakteri. Tetapi yang namanya sabun cuci piring maka digunakan buat apa? Mencuci piring ya sahabat tani. Maka tetap jangan digunakan sebagai perekat pestisida dan apalagi untuk digunakan sebagai pencuci tangan ya sahabat tani. Tetapi gunakanlah sabun cuci tangan atau istilahnya itu adalah hand soap ya sahabat tani, yang memang diperuntukkan untuk mencuci tangan. Dan jika Anda setuju ya sahabat tani, maka pada video yang lainnya, pada kesempatan lainnya ya sahabat tani, kita bakal uji kembali bersama bagaimana reaksi mikroorganisme ketika bercampur dengan sabun cuci tangan. Gimana? Boleh? Saya belum dengar jawabannya, gimana? Boleh? Oke, mantap ya sahabat tani. Kemudian kesimpulan yang ketiga. Buat para petani yang selama ini mencampurkan sabun cuci piring dengan pestisida, maka saya pribadi tidak merekomendasikannya. Pertama ya sahabat tani, sudah pernah loh saya bahas pada video yang ini bahwa pH larutan yang basah itu dapat mengurangi dari kekuatan pestisida. Artinya kalau Anda campurkan sabun cuci piring dengan pestisida, artinya sama aja loh, Anda sudah dengan sengaja mengurangi kekuatan atau daya kendali dari pestisida yang Anda gunakan. Kemudian yang kedua, air semprotan yang kemudian menetes ke tanah itu dapat loh menewaskan mikroorganisme pada tanah pertanian Anda. Artinya Anda juga dengan sengaja loh mengurangi populasi dari mikroorganisme tanah yang bakal berujung pada yang namanya degradasi atau pengurangan dari kualitas lahan pertanian Anda, kayak gitu ya sahabat tani. Kesimpulan kedua, kalau memang Anda mau menggunakan alternatif yang termurah sebagai perekat pestisida, maka gunakanlah sabun batangan ya sahabat tani. Kalau bisa yang paling murah kayak gitu ya sahabat tani harganya. Bahkan sabun batangan yang seperti ini ya sahabat tani, kalau Anda bawa ke lahan itu dapat loh mengusir hama pengganggu tanaman seperti monyet beneran kayak gitu ya sahabat tani. Bahkan monyet yang kepalanya hitam ya sahabat tani, tinggal lempar kayak gitu sabunnya, apalagi sampai kena kepala cetak kayak gitu ya sahabat tani, maka monyetnya pasti bakal langsung kabur ya enggak. Bercanda. Dan kesimpulan yang pertama dan juga utama ya sahabat tani, yaitu gunakanlah sesuatu dengan lebih bijak lagi. Ingat ya sahabat tani, pepatah mengatakan bahwa malu bertanya, sesat di jalan. Gak mau bertanya dan langsung gas kayak gitu aja sahabat tani, maka Anda tuh sebenarnya sudah mendekatkan diri dengan kegagalan. Maka ya sahabat tani, sering-seringlah bertanya kepada orang yang lebih tahu dan juga mengerti. Misalnya PPL setempat kayak gitu ya sahabat tani, atau pengamat hama, atau dosen peneliti misalnya, atau siapapun yang lebih berkompeten kayak gitu ya sahabat tani. Kemudian sering-seringlah juga belajar, misal yang sederhana aja kayak nonton YouTube yang seperti ini tuh salah satunya ya sahabat tani. Gak apa-apa Anda investasikan sedikit dana Anda untuk membeli kuota ya sahabat tani, atau kalau perlu cari wifi tetangga kayak gitu ya sahabat tani. Yang penting Anda tuh dapat ilmu yang bermanfaat buat kebaikan Anda sendiri dan perbaikan pertanian Anda ke depannya. Ingat ya sahabat tani, dulu waktu Jepang dibom di Nagasaki dan juga Hiroshima, apa yang mereka cari pertama coba? Berapa jumlah guru yang masih tersisa? Artinya pendidikan bakalan membuat siapa aja bakal jadi lebih berkembang dan juga lebih maju di kemudian hari. Terima kasih ya sahabat udah nonton sampai selesai. Jika Anda menyukai video ini maka silahkan klik tombol jempolnya yang banyak ya sahabat tani kliknya. Dan jika Anda ngerasa video ini bermanfaat maka silahkan bagikan kepada teman-teman Anda yang lain supaya lebih banyak yang tahu informasinya. Dan setelah ini ada 4 buah video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari, insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tambah banyak lagi. Terima kasih, saya Rizal Ansar, petani cerdas, pertanian maju jaya luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.